kesempatan kali ini saya berkolaborasi dengan dosen filologi di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Kita berdua mencoba mendiskusikan, mencari artikulasi identitas kultur etnik apa yang terkandung dalam serat Niti Suruti karya Raden Mas Ngabai Ranggawarsito. Ada 5 fokus yang akan dibahas pada artikel yang kami susun. Yang pertama, kami mencoba mengidentifikasi serat Niti Suruti sebagai produk budaya. Yang kedua, kita mencoba mengkaji reproduksi dari serat Niti Suruti itu mulai dari ayat sara sampai ke alih bahasa yang kita bahas pada artikel kali ini, karena untuk kajian ini kami tidak menggunakan teks yang asli, naskah yang asli, manuskrip yang asli. Kami hanya menggunakan hasil reproduksinya yang diterbitkan oleh Depdikbud tahun 1983. Kebetulan ini merupakan satu antologi yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 83 melalui proyek penerbitan buku sastra Indonesia dan daerah yang digamani oleh Bapak Edward Jawaris saat itu. Nah, itu kita coba bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian yang ketiga, saya mencoba untuk membahas antara teks yang ada di dalam serat Niti Suruti ini dengan konteks yang mengikutinya, sehingga kita bisa menyimpulkan artikulasi yang dimunculkan, artikulasi identitas yang dimunculkan. Selanjutnya, serat Niti Suruti sebagai produk budaya saat ini bukanlah artefak, artinya dia bisa dihidupkan, dia punya makna, dia bukan ruang kosong tapi punya makna yang kaya akan nilai lokalitas, pandangan hidup bagi masyarakat pemiliknya di zamannya. Sehingga melalui kajian artikulasi ini kami coba untuk menggali itu semua, apa saja yang terkandung di naskah ini. Kalau diidentifikasi, naskahnya menggunakan bahasa Jawa kuna, bergenre puisi Jawa, tembang Majapahit. Kemudian berbentuk sastra piwulang, artinya banyak mengandung nasihat-nasihat sangat relevansi untuk revitalisasi pendidikan karakter bagi masyarakat pemiliknya, terutama masyarakat Jawa sebagai pemilik karya sastra ini. Diidentifikasi lagi naskahnya karena berbentuk tembang Majapahit, tersusun atas 9 jenis metrum. Metrum pertama Dandang Gendis yang tersusun atas 23 bait, metrum 2 Kinanti 41 bait, metrum 3 Sinom 27 bait, 4 Mijil metrum 4 Mijil 19 bait, metrum 5 Gambu 30 bait, metrum 6 Asmaradana 30 bait, metrum 8 Pocung 26 bait, sampai metrum 9 Kinanti yang 25 bait. Dan secara identifikasi dikatakan bahwa ini ditulis pada tanggal 15 bulan Muharram tahun Wau 1841 pada hari Rabu oleh Raden Mas Ngabai Ranggawarsito. Artinya kalau kita mengikuti kuliahnya Prof. Titik yang kemarin itu kan harus berusia 50 tahun. Nah, ini berarti sudah bisa dibahas dengan pendekatan filologi, bisa menjadi ranahnya filologi walaupun hasil reproduksi naskah. Kemudian ini dialih aksarakan dan dialih bahasakan oleh Ibu Taryanti dari bahasa Jawa kuna ke bahasa Indonesia, diterbitkan Depdikbud tahun 1983 melalui proyek yang saya sebutkan tadi. Kemudian didokumentasikan menjadi antologi Wulang Daru Warna-Warni yang di dalamnya terdapat 5 naskah yang diterjemahkan oleh orang yang berbeda. Kebetulan yang kami bahas adalah naskah yang kelima. Selanjutnya, kalau kita lihat antara teks dan konteks, melalui identitas penulisan naskah ini diketahui bahwa kondisi historis, sosial, politik, dan praktik budaya lokal pada saat naskah ini diproduksi. Dengan ini berarti kita bisa bercermin bagaimana situasi sosial, historis, sosial, politik, dan budaya lokal tahun 1000 sekitaran
tahun 1841 itu seperti apa? Apakah karya yang ditulis tahun itu masih relevan, punya nilai relevansi? Nah itu yang kita coba gali. Ada apa sih? Apakah si Ranggawan Suta ini sebagai pujangga keraton Surakarta saat itu punya pandangan ke depan, memprediksi karakter-karakter apa yang harus jadi pegangan, sehingga itu bisa kita jadikan pedoman hidup, pandangan hidup dari nilai-nilai kearifan lokal Jawa. Nah itu kita kaitkan dengan sosok Raden Ngabei Ranggawarsita itu. Berikutnya, nah mengartikulasikan berbagai setelah kita baca secara proceeding, kita gali secara cermat, ya simpulannya bahwa mengartikulasikan berbagai bentuk falsafah, pandangan hidup lokal, ajaran lokalitas, kearifan budaya lokal. Karena apa? Karena ini merupakan sastra unggulan. Nah di zamannya dulu tembang Macapat sangat cocok untuk menyampaikan, mendialogkan nilai-nilai lokalitas, nilai-nilai karakter lokal yang harus dibaca oleh masyarakat Jawa supaya masyarakat Jawa itu tidak kehilangan identitasnya. Nah itu tujuan artikulasi yang ditimbulkan. Nah dari pembacaan yang kami lakukan bisa dikategorikan menjadi dua, bahwa naskah ini mengharmonisasikan hubungan manusia Jawa dengan Tuhan dan mengharmonisasikan hubungan manusia Jawa dengan sesamanya. Kalau artikulasi yang kita munculkan dari manusia Jawa dengan Tuhan, kita temukan ada 16. Nanti kalau ingin lebih secara komprehensif bisa nanti dibaca di artikel kami jika itu sudah terbit. Tapi yang kita bisa simpulkan, kita temukan ada 6. Mulai dari bentuk ketaatan yang tinggi terhadap Tuhan, nanti muncullah pandangan hidup orang Jawa tentang hubungan dengan Tuhan, hablum minallah, itu sangkan paraning dumadi. Nah nanti kita bisa muncul itu. Kemudian penyayang, welas asih, pasrah, berserah diri, kemudian jujur. Ya ini semua nilai-nilai karakter yang muncul karena kita akan mencoba mencari sisi apa yang terkandung di naskah ini. Berikutnya, kalau harmonisasi manusia Jawa dengan sesama, nah ini yang bisa kita temukan ada 16. Jadi kalau digali lagi penjelasannya lebih komprehensif, nanti akan menemukan beberapa pandangan hidup orang Jawa. Selanjutnya kita simpulkan dari apa yang kita bahas, Raden Ngabei Ranggawarsita berhasil mengartikulasikan berbagai nilai-nilai edukatif berkarakter yang memiliki identitas lokal yang unik untuk masyarakat pemiliknya. Sebagai produk budaya lokal, teks Serat Piwulang ini juga mampu menegosiasikan artikulasinya untuk diteladani dan diterapkan dalam konteks kekinian. Artinya masuk kontekstual kita gunakan sebagai upaya untuk melakukan revolusi mental kepada generasi masa kini, sehingga ajaran-ajaran lokal yang diartikulasikan oleh Raden Ngabei ini bisa dijadikan wadah untuk melestarikan dan menjaga berbagai praktik-praktik kultur etnik Jawa agar tidak sirna dimakan arus perkembangan globalisasi yang semakin canggih, serta identitas lokalitas yang dipertahankan bisa semakin memperkuat jati diri masyarakat lokal dalam kancah global. Ini mungkin sekilas dari pembacaan terhadap karya Raden Ngabei Ranggawarsita melalui Serat Witi Sruti. Tidak menutup kemungkinan serat-serat karya Raden Ngabei Ranggawarsita yang kaya akan pitutur Jawa Piwulang juga mengandung kandungan yang sama. Hanya saja mungkin dengan data-data yang berbeda tetapi mempunyai misi yang sama, itu bisa kita teladani semacam ini. Ini salah satu hasil dari pembacaan yang kami lakukan. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Uman Rejo bersama dengan Bu Nurul Baiti Rohmah mendampingi. Mungkin tadi sedikit supaya kami agak tadi kebingungan
sangat sekali, cukup berbeda. Ya, kembangnya juga beda. Nah selanjutnya mungkin Pak Eko Suartono, monggo saya persilahkan akan memaparkan prasaran tentang